Halo, selamat pagi anak-anakku 91. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Apa Pagi, kabarnya? Pak. Apa kabarnya kalian Baik, semua? Pak. Baik. Udah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang masih ngantuk nggak? Semuanya sudah sarapan ya? Sudah fit ya, kayak. Baik, Pak Wandri akan mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulai dengan berdoa. Ya. Bapak minta bantuan salah satu anak, minta Dinda, bisa pimpin doa, anak? Bisa, Pak. Oke, ya. Silakan Dinda. Teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang di surga. Kami berterima kasih karena kami telah bisa berkumpul pada pertemuan virtual Zoom meeting ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran. Berkatilah kami dari awal hingga akhir pembelajaran, agar kami dapat menerima pembelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Dinda ya. Baik, anak-anakku 91, Pak Wandri mau cek kehadiran. Silakan dilihat namanya. Bapak akan sort berdasarkan nama di partisipan ya. Oke, namanya sudah lengkap. Nah, Bapak mengajak juga kalian untuk membuka kamera selama pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti anak ya. Udah ya, semuanya udah. Bapak udah cek di partisipan semuanya sudah sesuai format nama dan hadir. Oke, Pak Wandri akan mulai pembelajaran kita. Bapak akan izin share sebuah screen ya. Ini PowerPoint Bapak. Oke. Nah, oke. Anak-anak, hari ini pada pembelajaran kita virtual ini kita akan masuk ke materi yang keempat di transformasi geometri. Ada yang tahu? Boleh dibacakan. Materi kita yang keempat apa namanya, Nak? Dilatasi, Pak. dilatasi. Ya. Nah, sebentar ya. Ini tayangannya belum. Oh ya, sudah. Pada pertemuan kita hari ini, ya, Pak Wandri akan menyampaikan tujuan pembelajaran hingga nanti kita tahu apa yang kita akan pelajari dan kita dapatkan, ya. Nah, yang pertama itu kita nanti bisa menentukan konsep dilatasi atau nanti bisa mencari definisinya hingga ke sifat-sifat dari dilatasi. Nah, yang kedua, kita bisa menentukan koordinat bayangannya dengan hasil dilatasi, ya. Seperti yang transformasi sebelumnya, Nak, ya, udah hafal ya. Nah, yang ketiga, nanti melalui aplikasi GeoGebra, bidang kartesius, kita akan melukis ya titik bayangan tersebut. Nah, yang keempat, nanti kita memecahkan masalah yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada pada tes formatif kita. Nah, dari serangkaian kegiatan kita nanti, Pak Wandri akan menilai dari sikap kita ya, baik di dalam pertemuan hari ini dan juga nanti di breakout room. Bapak akan observasi sikap kamu, bagaimana berdiskusi, terus nanti tes pengetahuan dan keterampilan kita. Ya, di sini Bapak langsung akan ambil penilaiannya. Sampai di sini, anak-anak ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham, Pak. Baik. Paham, Lanjut Pak. ya. Nah, Bapak ambil persepsi dulu nih. Kita kan udah belajar materi kemarin ya, yang ketiga. Namanya rotasi ya. Nah, ini bangun yang kemarin kita pelajari. Masih ingat dengan dua bangun ini? Ada yang berputar ke arah kanan, dan ada yang berputar ke arah kiri. Gitu ya. Nah, ada dua sifat rotasi. Bapak minta satu orang dibacakan. Kaldek, boleh deh bacakan yang Bapak kasih bintang. Bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Oke, terima kasih Kaldek. Marvel, boleh dibacakan yang kedua, yang kasih bintang. Bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi.
Nah, itulah materi kita kemarin, Nak, ya. Di transformasi yang ketiga ini tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tapi mengalami perubahan posisi. Nah, materi prasyarat kita di pertemuan hari ini, nah kita harus menguasai bidang kartesius. Tapi kita pakai digital menggunakan GeoGebra. Pak Wandi mengingatkan lagi ya, kita memiliki 4 kuadran di dalam bidang kartesius. Paling kanan ini bidang kartesius kuadran 1, ke sampingnya kiri ini kuadran 2, ke bawah kuadran 3, dan yang keempat ini di kanan bawah. Nah, inilah materi prasyarat kita. Oke, anak-anakku 91 masih semangat ya? Bapak akan kasih semangat kamu dengan sebuah, ya ini contoh atau penerapan dilatasi ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita sering jumpai, Nak. Pernah meniup balon? Siapa yang dari kecil sampai sekarang belum pernah niup balon? Pernah meniup balon kan? Ya. Terus ya pasti ya dari ukuran yang kecil, terus ditiup, dimasukkan angin, akhirnya membesar. Nah, perubahan ukuran, gitu ya. Terus karet gelang, kalau kita sering mainkan karet gelang, ya. Tapi sekarang karet gelangnya kalau kita pakai katakan ini toples ya, atau ini tempat gula gitu, lalu ditutup sama plastik, nah diikat lagi dengan karet gelang. Nah, karet gelangnya jadi membesar, gitu ya. Nah, atau kalian bisa lihat nih, ini adalah sebuah take off pesawat ya, dari katakan ini adalah pusatnya atau titik awalnya, kemudian membesar ketika dilihat dari puncak menara, ya menara penerbangan yang suka pengawas itu. Jadi terlihat agak besar, dari kecil hingga agak besar. Nah, inilah contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Pak Wandria kasih contohnya Bapak tiup balon, ya, tapi menggunakan pompa. Bapak share dulu audionya udah ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana balon tersebut dari ukuran yang kecil, ya. Kemudian ketika ditiup menggunakan pompa akan membesar. Tidak diberikan udara. Jadi contoh-contoh yang lain juga masih banyak, Anak ya. Nah, itu supaya kita termotivasi untuk mempelajari materi kita di dilatasi ini. Oke, anak-anak, ada yang mau menambahkan contoh lain? Mungkin kamu punya contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika lihat yang berubah bentuk ukuran itu. Ada nggak? Ya. Apa ya? Bisa bantu Bapak? Apa ya yang berubah ukurannya? Gitu. Kalau di film-film ada ban renang, Pak. Oh, kalau pernah nonton film ini enggak? Pernah menonton film action yang bisa ukurannya berubah itu film apa ya? Coba. Yang ukurannya bisa membesar, bisa mengecil itu. Ant-Man, Pak. Oh ya, Ant-Man ya. Ya, Ant-Man tahu ya? Itu dari ukuran dia kita seperti biasa gitu manusia, terus bisa jadi seperti ukuran nyamuk gitu. Terus sampai seukuran raksasa. Atau ada film lagi kayak filmnya Hulk, film Ultraman, nah itu juga kan ada proses perubahannya. Tapi itu adalah sebuah fiksi ya. Tapi itu bisa kita lihat ya di dalam keseharian kita. Nah, berikutnya anakku 91, untuk mengantar kalian di dalam materi ini, Pak Wandi akan menunjukkan sebuah pertanyaan-pertanyaan di dalam masalah ya. Pertanyaannya, pernah kalian memperbesar atau memperkecil foto nggak untuk dicetak? Pernah nggak? Kalian pernah ya? Contohnya, maaf kalau Bapak menunjukkan foto sendiri ya. Ini ada ukuran foto yang berbeda dengan dengan latar yang sama sebenarnya. Fotonya sama, hanya diperbesar. Nah, Bapak coba tanya, Nak, kira-kira bisa jawab nggak ya? Berapa sih pembesaran yang mungkin ya, karena ini ukuran foto lazim pada umumnya, dari yang kecil ke yang besar. Siapa yang bisa bantu jawab? 2, Pak. Kenapa bisa 2?
karena ini kan awalnya 2 kali 3 cm, Pak. Berarti kalau misalnya yang pertama 2 kali 2 jadi 4. Kemudian kedua 3 kali 2 jadi 6, Pak. Jadinya 4 kali 6 cm. Ya, oke. Makasih ya, Martel ya. Oke, ini contoh ya pembesaran sebuah foto dalam kehidupan kita sering terjadi ya ketika kita mungkin mau melampirkan berkas pendaftaran ya, mau ke SMA nanti pakai foto juga. Nah, anak di sini Pak Wandri akan kaitkan dilatasi itu di dalam bidang kartesius karena ini masalah kita sebenarnya. Nah, contohnya misalnya ya, ini bidang koordinat yang Bapak ambil 2 sumbu saja ini ya. Di sini di kuadran 1 semua bernilai positif. Bapak punya koordinat A 1,2, B 2,3, dan C 3,1. Kemudian Bapak hubungkan ya, ketiga sudutnya, ketiga titiknya maksudnya menjadi sebuah segitiga ABC. Nah, lalu diperbesarlah ceritanya sama Bapak ini ABC ini menjadi A aksen 2,4, kemudian B aksen 4,6, ya sambil diamati. Lalu C aksen itu 6,2. Kemudian 3 titik tadi ya dihubungkan lagi jadi segitiga. Nah, dari garis putus-putus ini kamu bisa mengamati. Nah, ini Bapak buat garis putus-putus. Nah, muncul pertanyaan. Bisa saya dibantu. Pusat dilatasinya apa? Apa itu pusat dilatasi? Pusat dilatasinya apa nih? Kalian perhatikan. 0,0, Pak. 0,0 atau nama lainnya apa 0,0? Titik pusat, Pak. Titik pusat ya. Jadi pusat dilatasinya betul Mas. Itu 0,0 atau kita sebutlah namanya titik pusat. Nah, kemudian kalau tadi kamu bisa jawab yang foto, pasti dong yang ini juga bisa jawab. Berapa pembesaran dari segitiga ABC objek mula-mula menjadi A aksen, B aksen, C aksen? Siapa yang bisa bantu? Berapa ya pembesarannya? 2. Kenapa kalian bisa jawab 2? Kayak Marvel tadi, Pak. Yang A 1,2 dikaliin 2 jadi satunya dikaliin 2 jadi 2. 2-nya kali 2 jadi 4, 2,4. Jadi kamu pakai operasi hitung apa itu Kalden? Hitung enggak gitu, Pak. Per? Yang lain bisa bantu? Operasi hitung apa yang dipakai Kalden tadi? Perkalian, Pak. Perkalian, betul Dina. Ya, betul. Terima kasih Kalden, Martel. Betul ya, jadi pembesarannya 2 kali. Karena kita melihat dari bangun awal hingga menjadi bayangan, ini menggunakan operasi perkalian. Nah, kurang lebih seperti itu nak, yang kita akan pelajari hingga nanti. Nah, selanjutnya, anak-anakku 91, pertemuan hari ini, Bapak akan ajak kamu dengan berdiskusi kelompok. Ya, kita akan diskusi melalui breakout room. Bapak sudah posting di GCR, Google Classroom kita, itu ada LKPD 3 ya, dilatasi. Bapak minta kamu coba cek dulu GCR-nya, silakan dibuka dulu nak. Yang pakai laptop silakan langsung klik tautannya, linknya. Ya, dibuka dulu, diperiksa dulu. Nah, kita akan buat breakout room menyelesaikan LKPD 3. Di sana ada 3 buah masalah dan juga ada sebuah tes secara mandiri namanya Ayo Kita Berlatih. Maksudnya tes setelah dari masalah tersebut kita mengerjakan Ayo Kita Berlatih. Ya, Bapak akan siapkan dulu breakout room-nya. Sambil mempersiapkan breakout room, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini, kan? Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kelompoknya ada 4. Bapak akan create breakout room. Bapak rename dulu ya, supaya kelompok 1, terus kelompok 2. Kamu sambil membuka GCR-nya ya, nak ya. Klik tautan dari LKPD 3-nya. Oke.
kelompok 4. Oke. Nah, di sini semua sudah hadir, jadi nanti kalian masuk sesuai dengan kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, Pak Wandri ingatkan sebelum kita masuk room, ya, nanti kita diskusi di sana, Bapak akan keliling, Bapak akan masuk ke breakout room, kalian masing-masing, tolong kalian hendaknya harus mengutamakan kerjasama, ya, dengan anggota masing-masing, bantu ketuanya, ya, bantu harus ada yang sharing screen masing-masing kelompok. Kalau ada yang mengalami kendala, kesulitan, boleh nanti kamu japri Bapak atau panggil melalui host ke Bapak, ya. Bapak berharap kamu bisa senang, ya, berdiskusinya gembira supaya apa yang kamu dapatkan juga kamu pahami dengan baik. Bapak buka room-nya sekarang. Nah, sekarang kamu bisa lihat di kanan bawah, room-nya sudah terbuka. Silakan untuk masuk sesuai dengan kelompok masing-masing. Selamat bekerja anak-anakku, ya. Ya, silakan. Oke. Oke, sudah ada beberapa, ya. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Bapak bantu cek di breakout room. Oke, ini sudah masuk semua. Bapak stop share dulu, ya. Vina, oh ya, OTW Pak. Oke. Ya. Selamat untuk diskusi. Broadcast. Ya, masih broadcast message dulu. Sekarang waktunya kita cek dulu 1 menit. Apakah anak-anak sudah join? Kita bisa kelompok 1. Join di kelompok 1.
Masih. Iya, suaranya Audrey masih patah-patah. Iya. Yang pemilik. Coba diwakili sama Devina atau yang lain. Dibuka kameranya, Nak ya. Devina sinyalnya jelek, Pak. Oh, Jadi sinyal lagi dia jelek. Oh. Nanti Bapak diminta tetap buka kamera ya, Nak ya. Sini. Lihat Dinda. Nah. Kayaknya lagi kendala jaringan Devina ya. Tadi putus-putus soalnya Pak, jadi saya matiin kameranya. Ya, ini Devina sudah masuk ya. Oke. Jadi mulai dari masalah 1. Nah, dari situ nanti kamu coba diskusikan ya. Ada 3 buah foto sama Bapak. Ya. Ya, itu juga lagi berat memutar terus ya. Devina diam untuk nggak bergerak, kayaknya jaringannya ya. Oke, Bapak ke kelompok lain dulu ya, Nak ya. Oke, nanti Bapak kunjungin lagi, Nak. Oke. Kita ke kelompok, ya, kelompok 2 sekarang. K-nya 2. K-nya 2. K-nya 2. Hah? K-nya 2. Gimana, Nak? Ada kendala di sini? Oh, K-nya 2. Ya, Pak? Bisa? Bisa. Bisa. 2. Oke. 2. Ini berapa? C-nya 4,4. 4,4. K3-nya? 4,4. 4,4. D3-nya? 12,4. 12,4. D3-nya? 8,8. 8,8. Oke. Ini faktor dilatasnya berarti 2 ya? 2 kali 2, 4. Guys, bantuin. 6 kali 2. Ini 2. Udah benar. 22. Ini berarti Ya, itu gimana cara dapatnya? X, K, Y. Ya. Hebat ya. Titik pusat dilatasinya. Coba Ini apa, perhatikan guys? dulu perseginya. Titik A. 3,2 ya. Kayaknya Bapak tidak melihat ada kendala di kalian ya. Bapak Nggak ada, pindah Pak. ya ke kelompok lain ya. Oke. Ya. Halo, kelompok Marvel. Halo, Pak. Ini dari tadi off cam atau baru sekarang on cam? Ya. Udah off cam, Pak. Gimana, ada kendala nggak ini? Masih belum sih, Pak. Masih belum ya? Ya. So, ini masalahnya bertahap sama Bapak. Jadi pertanyaan dari atas ke bawah itu, pertanyaan yang bawah itu adalah masih berkaitan dengan pertanyaan yang di atas. Yang masalah satunya coba di scroll ke atas coba, Vel, minta lihat. Udah dapat belum?
Nah, itu. Menurut kelompok kami terdapat keteraturan foto tersebut. Pada penjelasan foto teratas terdapat perubahan ukuran. Oh iya, tidak perubahan bentuk ya. Kawantinya masih tetap jadi sendiri gitu ya. Nggak jadi Ronaldo misalnya. Iya, iya. Oke. Dilanjut ya, Nak ya. Oke. Bapak coba keliling lagi ke kelompok lain. Ya, oke. Kelompoknya Guni. Guni. Oh, ini nih di bawah sisa T-nya kan ada 5-nya. Iya, kayak gitu. Ya, itu soalnya di bawah. Berarti soalnya apa nih? Itu ngitung titik pusat dilatasi sama ya yang bawah-bawahnya itu. Yang Nggak ada kayak kemarin. soalnya, Boy. Oh, ini ya Nah, itu. soalnya ya. Nah, itu. Bidang berbentuk limas pada sisi depannya jika kita buatkan ke dalam bidang kartesius menjadi seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, bangun geometri yang dilatasi adalah segitiga A, B. Yang mana sih ini ya? A atau Ya, ini? kecil. Oh, yang kecil. ABC. A, B, C. Ya. Dapatkah kalian menemukan titik pusat dilatasi tersebut? Titik pusat Titik kan dilatasinya yang ini sih. 0,0. Oh, sama dengan 0. Oh, titik pusat Pak ya? Iya, 0,0 aja ya. Ya, nama lainnya apa itu? Titik pusat, Pak. Titik pusat, Pak. Huruf apa itu yang identik itu? Huruf? Oh. Bisa disebut aja sih, bisa pakai atau kan ya, nama lain gitu. Atau bolehlah terserah kalian ya, itu coba Bapak bantu sedikit. Gimana? Oh, besar. Ya. Dah. Setelah kalian memahami pusat Ya, dilatasi itu tersebut, titik awalnya yang di atas saja kan yang biasa, yang warna merah. Yang awal, yang A tes 1,1 ya? Iya. 1,1, B-nya itu 3,1. 3,1. C-nya? C-nya 2,2. 2,2. 2. Titik pusat benar. Faktor dilatasinya coba dilihat. 1,1 A-nya jadi 2,2. Berarti kali 2 ya? Ya, Pintar. Coba yang lain bantu dong. Bapak keren di kelompok ini, lihatnya aktif sekali. Iya, 2. Dilihat hasil dilatasi. A2 berarti ini 2,2. Ini B2 berapa? 6,2. 6,2. C2-nya? 4,4. Itu dikaliin aja dari itunya. Oh iya. Berarti ini bukan 6,4 dong. Bukan 6,2 udah benar. Benar. Kan 3 kali. Ini 4,4. C2-nya 4,4. Oke deh, ini kayaknya nggak ada kendala kelompok ini. Hebat. Bapak ke kelompok lain ya. Silakan dilanjut. Oke, Pak. Oke. Ya. 2,2 ke 4,4. Ini faktor diperbesar Gimana, masih ada kendala jaringan di sini? kayaknya Devina doang deh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Di backup sama Audrey dan Dinda ya. Iya, Pak. Iya. Pokoknya ya diskusi aja. Itu
si jawabannya sama yang kayak Devina di kolom komentar. Oke. Itu tinggal diisi aja. Itu jadinya 3 terus. Kan berarti tinggal pas sudah diperbesar tinggal mana sih tadi? Tadi mana? Oh ini. Nah, Bapak masih keliling lagi ya, dilanjut ya, semangat ya anak-anak ya. Makasih, Pak. Kita ke kelompok ya. Tapi kalau misalnya beda, tahu nggak sih kan kita kasih screenshotannya tuh warnanya ini lagi, beda lagi. Ya udah nanti kita screenshot lagi. Ini, nama bisa. Gimana, ada kendala di sini? Nggak ada, Pak. Wah, keren. Belum ada. Guni kelompok 4 Ask for Help. Oke, Bapak ke kelompok 4 dulu. Ada. Bapak ini faktor dilatasi yang kedua itu dihitung dari awal atau dari dilatasi pertama, Pak? Dari dilatasi yang kedua maksudnya bukan dari awal lagi, jadi dilanjutin lagi. Oh, berarti ini 2 dong? Iya, 2. Betul. Karena kan faktor dilatasi itu nggak boleh berubah-berubah. Oke, Pak. Harus 1 kali ya, gitu ya. Itu jadi apa? P aksennya. Yang mana, Pak? Itu yang tadi yang di isian, jadi kita dapat rumusnya. Nah, itu dari di titik ini, dari isian tadi. Nah, tabel itu. Ya. Kan 4,4 jadi 8,8 itu karena 4 dikali apa? Nah, di bawahnya itu lihat scroll. Nah, itu scroll ke bawah, lihat. Ke bawah dulu. Nah, bukan. Nah, itu. Masalah 3 atas ini, Pak. Nah, itu. Jadi kita bisa menentukan rumusnya gitu. Ada. Ini ditulis. Iya, faktor skalanya tadi berapa? Dapat tulis aja angkanya. Faktor skalanya adalah 2. Nah, boleh. Nah, jadi P, X, Y. Nah, didilatasi oleh titik pusat O dengan K, maka P aksen didapat rumusnya. Kamu bisa mencari tadi. Oh iya. Yang di sini apa ya? Ya, itu kan 2,2 menjadi 4,4 itu dikali 2. Nah, coba K itu sama dengan 2. Nah, titik awalnya 2,2, titik akhirnya 4,4. Nah, itu pasti bisa dicari itu rumusnya. Oke. Ini rumusnya, Pak? Ya, ditulis rumusnya. P aksen sama. Kita tulis lagi. Iya. P aksen sama dengan ini enggak yang di titik merah itu. Nah, itu yang kita ganti ya. Aksen. Jadi apa? K dikali faktor X. Faktor. K dikali X ya, koma. Nah, udah itu komanya nggak usah tulis lagi, sudah ada komanya. Koma. Ya. Bukan, itunya yang kalinya itu nggak usah ditulis lagi. Oh, jadi X-nya sebelah sini, Pak. Bukan. Itu yang ini, yang X besarnya nggak usah ditulis lagi, tapi maksudnya KX kecil kan kali titik X. Faktor skala dikali titik X, koma faktor skala nanti dikali titik Y. Oh, berarti pakai. Ya. X aja tulis ya. Disatuin aja, nggak usah pakai spasi gitu. Oh, KX gini.
Ya, ya. Ininya Lihat di modul kata Bapak. di modul. Iya, udah benar tuh KX, KY. Mana sih? Kalem. Udah benar dah tadi KX, KY. Oh, hilang screen-nya. Silakan dilanjut ya, Pak Andri, Ya, ke kelompok lain. Ada yang manggil. Nah, kelompoknya Dinda sendiri. Ya ampun. Ini susah banget. Share screen-nya. Nah.
Oke, baik. Terima kasih sudah hadir kembali di room utama kita, anak-anakku. Musiknya mengganggu nggak, Nak, kalau Bapak play? Tidak. Tidak ya? Tidak terlalu besar juga volumenya ya? Nah, supaya kita diskusinya, maksudnya supaya presentasi nanti kita semakin lancar ya. Sorry, ke top lagi, stop. Stop sharingnya. Oke. Sebentar ya, tadi ada kesalahan di audio. Ya. Oke. Gimana? Sudah semua LKPD-nya? Oke, ya, ini udah. Oh ya. Susah nggak LKPD yang kalian kerjakan tadi? Ada kendala yang susah banget, yang memang harus kita share dulu di sini? Ada nggak? Belum. Oh, oke. Nah, pada saat ini kita akan saling mempresentasikan apa yang sudah kamu dapat melalui diskusi tadi. Ya, Bapak sudah buka all partisipan Cancer. Jadi kelompok siapa yang mau presentasi masalah yang di LKPD? Kelompoknya siapa yang mau? Masalah 2 deh, masalah 2. Kita coba masalah 2 ya, yang tengah-tengah aja. Kelompoknya Brigita. Boleh? Boleh, Pak. Boleh, baik. Silakan, Nak. Ya, Bapak udah buka, partisipannya bisa share semua. Dimulai dari perkenalkan siapa anggota kelompoknya ya, lalu nanti dibacakan semua soalnya. Silakan, Nak. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membahas masalah 2. Jadi di sini ada gambar gedung sate. Gedung sate yang sering kali kita lihat di Kota Bandung memiliki ciri khas yang sangat unik, yaitu adanya puncak tiang yang berbentuk sate. Selain puncak tiang pada gedung tersebut, terdapat bangunan limas dengan ukuran yang berbeda dan memiliki keteraturan ukuran. Perhatikan kembali foto tersebut setelah dipotong bagian bangun yang berbentuk limas. Dan bidang berbentuk limas pada sisi depannya, jika kita buatkan ke dalam bidang kartesius menjadi seperti gambar ini. Berdasarkan gambar tersebut, bangun geometri yang dilatasi adalah segitiga ABC. Dapatkah kalian menemukan titik pusat dilatasi tersebut? Titik pusatnya adalah 0,0. Ya, silakan lanjut. Jadi bangun awal segitiga ABC dengan koordinat A itu 1,1, B itu 3,1, C itu 2,2. Titik pusat dilatasinya adalah 0,0. Dan faktor dilatasinya 2, dan hasil dilatasi A2 yaitu 2,2, B2 itu 6,2, C2 itu 4,4. Lalu A3 ini 4,4, B3 ini 12,4, dan C3 ini 8,8. Jadi, tabel isian di atas, maka dapatkah kalian simpulkan? Dilatasi titik X, Y terhadap titik asal, titik pusat O, dengan faktor skala K adalah P, X, Y, dilatasi 0,K, jadi P aksennya K, X, KY. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompoknya Brigita dan teman-temannya ya. Diborong semuanya, dibacakan sama Brigita. Tadi masih share screen, boleh nggak Bapak minta kita coba lihat jawaban teman yang lain? Brigita masih share screen ya, yang tadi?
Ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan, apakah ada yang berbeda dari apa yang sudah ditampilkan kelompoknya Brigita? Coba scroll lagi ke atas, nak. Nah, di tabel tadi. Coba scroll ke atas. Nah, coba lihat jawaban kalian, anak-anak. Berdasarkan hasil diskusi kalian, apakah ada yang berbeda? Silakan. Bagaimana kelompok lain? Sama atau berbeda? Kelompok Kaldep dan kawan-kawan bagaimana jawabannya? Sama, Pak. Sama. Kelompok Marvel dan kawan-kawan? Sama, Pak. Sama. Kelompoknya Dinda dan kawan-kawan? Sama, Pak. Oke, berarti ini sudah dipahami ya. Ini merupakan dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Oke, terima kasih Brigita, boleh stop share. Pak Wandri minta satu lagi, boleh dipresentasikan jawaban ayo kita berlatih deh. AKB, ayo kita berlatih. Kelompok siapa yang mau? Coba kelompoknya Marvel, boleh? Ayo kita berlatih. Ya. Silakan. Sepertinya jaringannya, oh enggak ya, udah. Oke. Ya, silakan. Iya, jadi jawaban kelompok kami seperti ini, Pak. Mulai dari titik A yaitu dimulai dulu dong dari soalnya, coba dibaca dulu sebentar. Iya. Ya. Oke, silakan. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala min 2. Tentukan koordinat bayangan titik persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, dan gambarkan pada bidang kartesius menggunakan GeoGebra. Ini jawaban dari kelompok kami. Yang pertama-tama dibuat dulu beberapa asalnya. A-nya itu 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3, D-nya 3,3. Baru ya bangunan yang sesuai dilatasinya. Yang pertama itu A aksennya 3,2, B aksennya 1,2, C aksennya 1,0, dan D aksennya 3,0. Begitu, Pak. Oke, tahan dulu ya, jangan stop dulu ya. Pak Wanti minta tanggapan kelompok lain bagaimana? Kelompoknya Brigita sekarang. Coba lihat jawaban kalian dengan jawaban yang ditayangkan kelompok Marvel. Apakah ada yang berbeda atau sama? Sama, Pak. Sama. Jadi faktor dilatasinya itu berapa, Marvel? Min 2, Pak. Min 2. Negatif 2 ya? Ya. Oke, ya. Kelompoknya yang lain, kelompok Kaldep bagaimana jawabannya, Nak? Sama, Pak. Sama. Kelompok Dinda? Bagaimana? Kelompok Dinda? Belum ada. Oh, Dindanya terlempar. Oh iya, baik. Tidak masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Oke deh ya. Kalau dari apa yang sudah ditampilkan kelompok Marvel itu sudah betul ya. Jadi dilatasinya ini berlawanan arah ya dengan titik semula ya. Jadi ke bawah gitu ya. Jadi ini pembesaran tapi arahnya berbeda gitu ya. Berbeda dengan contoh yang Bapak tadi berikan di awal. Oke, terima kasih kelompoknya Marvel. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kelompok Marvel dan juga tadi kelompoknya Brigita. Kita kasih applause ya, dua kelompok yang sudah presentasi hari ini. Baik, anak-anakku, Pak Wandri akan lanjutkan dengan tadi tayangan yang sebelum kita breakout room ya. Jadi setelah kita tadi sudah menyelesaikan dari LKPD, nah kita bisa menyimpulkan dari pembelajaran yang kita sudah dapatkan. Oke, siapa yang bisa berikan kalimat apa itu dilatasi? Nah, tadi di masalah 1 sudah muncul ini. Satu orang. Siapa yang bisa bantu Bapak? Apa itu dilatasi, Nak? Bisa dibantu?
Guni, silakan. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah memperbesar atau memperkecil atau mengubah ukuran suatu benda tanpa merubah bentuk benda tersebut. Oke, ya bisa pakai kalimat sendiri ya. Masih termasuk transformasi geometri ya. Oke, terima kasih Guni. Satu saja sifat dari dilatasi yang kalian temukan dari permasalahan pertama. Nah, boleh dibantu? Satu orang, Bimo, boleh. Ya. Sifat dilatasi. Nah, tadi yang bisa kita dapatkan dari apa yang kamu diskusikan. Apa nak? Ada yang bisa? Bimo boleh? Ya. Bimo terlempar ya jaringannya. Pak, oh ya. Pak. Saya lihat dulu PPD. Ya ini. Boleh yang lain bisa bantu? Apa itu sifat dari dilatasi? Mengubah ukuran, Pak. Hanya mengubah ukuran saja ya? Posisinya berubah nggak? Berubah, Pak. Oke, makasih Kalde. Jadi selain daripada ukuran yang berubah, tapi mengubah juga posisinya. Oke, terima kasih Kalde. Nah, Bapak akan bantu penguatan kita di sini. Jadi, sebentar, ini sudah lompat. Jadi, sifat dilatasi tadi, Bapak ulangi lagi, yang diperbesar itu tidak mengalami perubahan bentuknya ya, hanya mengalami perubahan ukuran dan juga mengalami perubahan posisinya. Nah, ini di masalah kedua dan masalah ketiga yang kalian temukan. Dari apa yang kalian temukan tadi, dapatlah rumusnya seperti ini. Ya, ini sudah juga Bapak tuangkan di dalam video pembelajaran. Kalian nanti bisa lihat lagi, nak, sama di modul yang sudah Bapak share sebagai penguatan. Ya, oke. Untuk kita coba melihat bagaimana secara mandiri, Bapak berikan 2 buah soal di dalam Google Form sebagai bentuk tes formatif hari ini. Silakan kalian buka nak di GCR-nya, masih tadi lihat di lampiran yang sudah Bapak upload di GCR, kamu klik ya tes formatif Google Form-nya diklik. Oke, bagaimana, sudah dapat belum? Anda sudah dapat? Lihat di GCR ada? Sudah, Pak. Oke, ya. Jadi itu ada 2 buah soal, bentuknya long answer text, jadi bisa kalian menggunakan bahasa sendiri ya. Silakan typing saja apa yang mungkin bisa kalian temukan dari permasalahan yang pertama. Nah, ada beberapa ukuran dari segitiga ini dengan beberapa warna. Nah, di sini Bapak minta yang berwarna biru ya. Nah, dari situ kamu lihat ada berapa banyak pembesarannya. Nah, tolong disebutkan apa sifat yang mungkin bisa dilihat dari dilatasi. Silakan pakai bentuk bahasa kamu sendiri dalam ketikan di laptop kamu ataupun di HP. Bapak berikan waktu 10 menit. Sambil supaya kita tidak terlalu sepi, Bapak akan share musik kembali untuk temenin kamu ya. Nah, temenin. Oh, sorry, ini share-nya tutup sebentar. Pakai musik lagi. Setelah Bapak close dulu sebentar. Play musiknya sambil mengerjakan ya, nak ya. Ya. Kalimat sendiri, kamu boleh tuliskan beberapa sifat dilatasi. Nah, yang kedua, ini seperti yang Bapak berikan di motivasi awal. Sebuah pesawat melakukan take off dari bandara penerbangan seperti pada gambar.
ini Bapak berikan adalah titik pusatnya take off-nya. Koordinat mula-mulanya tersebut bila dikuatkan dalam bidang kartesius adalah 4,6. Dan setelah beberapa menit, badan pesawat nampak lebih besar jika dilihat dari menara yang tinggi. Nah, jika faktor skala pembasarannya adalah 2, ya, jadi sudah diberikan K-nya, maka koordinat badan pesawat yang terlihat berapa? Nah, saya Bapak sambil memantau di responses di Google Form ya, Nak ya. Bagaimana di responses Bapak cek. Ya, sudah ada 1 orang turn in. Sudah 3 turn in. Ya. Ya. 5. Sepertinya tidak terlalu mengalami kendala ya. Seperti ya. 7 ya. Nah. 8. Ya, kita batasi sampai 2 menit lagi, Nak ya. Ini tinggal beberapa anak saja yang belum. Nah, bagi yang sudah, Pak Wantri ajak kembali sebagai bentuk apa yang kalian terima dari pembelajaran kita. Bapak minta kamu membuka masih di GChat tadi. Ada sebuah refleksi ya. Kita coba tuangkan itu di dalam Padlet. Silakan klik tautannya. Bapak sudah post di GChat, masih di postingan yang sama. Hanya beda akhirannya dilatasi dengan pertemuan sebelumnya ya, Nak ya. padlet.com/panjatanwandri/dilatasi. Nah, ini pertanyaannya masih sama. Ini bentuk sebuah saran ya ke Bapak di dalam pembelajaran kita hari ini. Terus apa yang kamu harapkan, ekspresi apa yang kamu terima. Nah, silakan kamu boleh tuangkan saja itu di dalam Padlet kita di dindingnya. Nah, yang Google Form sudah Bapak cek lagi, sudah ya. Coba lihat di Padletnya ya. Kita share dulu Padletnya lagi. Bapak ganti share screen ke Padlet. Nah, ini ya. Terima kasih yang sudah mengisi, boleh anonim. Ini bentuk apa supaya tidak terlihat siapa. Nah, ya sudah banyak yang mengisi ya. Seru, menyenangkan, terima kasih. Kalaupun ada yang menjadi kekurangan, silakan tuliskan saja ya. Atau apa yang mau kamu harapkan perbaikan dari pertemuan yang akan datang, silakan tuliskan saja. Oke. Nah. Ya. Baik, melihat waktu, sekarang sudah pukul 10:04 ya. Kita kelebihan. Bapak akan stop share dulu. Ini tidak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan setelah ini ya. Bapak stop share ya, Nak ya. Nah, musiknya juga Bapak pause di sini. Nah, anak-anakku 91, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, dari awal tadi sampai dengan kita sudah diskusi dan kita sudah mengekspresikan apa yang kamu terima. Nah, sekarang kita sudah di akhir. Pak Wandri mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah kalian berikan. Kalian sudah bertahan buka kamera dari awal hingga akhir. Terus Pak Wandri mau mengingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan masuk ke materi kesebangunan ya.
di geometri. Untuk selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Nak? Sebelum kita akhiri dengan tutup dengan doa. Tidak. Oke. Kita akan akhiri dengan berdoa. Bapak minta bantuan satu anak, boleh? Yosa deh, Yosa belum ada suaranya ya. Ya. Yosa, di mana Yosa? Baik, Pak. Oh ya, silakan. Ya. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena telah melindungi kami dan membimbing kami selama pelajaran. Sekarang kami ingin mengakhiri. Berkatilah semoga apa yang telah kami pelajari, apa yang telah dijelaskan oleh guru kami, dapat kami ingat dan kami paham. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yosa, terima kasih anak-anakku 91. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa di turn in dan di submit ya, Nak ya, yang belum tadi. Oke, dadah semuanya. Tuhan berkati. Mari. Thank you. Silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih anak-anak. Oke. Ya. Kita stop share.